Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BNN, kembali lagi dengan saya Reski Febri. Nah, pada konten sebelumnya saya sudah berbagi cerita tentang pengalaman saya selama 17 tahun sebagai seorang mantan pecandu. Nah, pada konten sebelumnya juga kita sudah berbagi, kita sudah share tentang Q&A, dan kita memberikan kesempatan untuk sobat-sobat BNN untuk bertanya kepada saya lebih dalam lagi tentang pengalaman saya tentang narkoba. Nah, sekarang saatnya untuk saya menjawab pertanyaan dari sobat-sobat BNN semua. Oke Sobat BNN, untuk pertanyaan pertama kita akan menjawab pertanyaan dari Sobat BNN dari Surya Perdana 86. Bagaimana pengalaman selama rehab di BNN? Apa saja metode rehab yang diberikan BNN sampai akhirnya pulih, dan berapa biaya rehab di BNN? Pertanyaannya sangat luar biasa. Buat Surya Perdana 86, bagaimana pengalaman selama rehab? Pengalaman selama rehab sih cukup berat, tapi dinikmatin aja. Karena segala sesuatu yang dinikmatin pasti hasilnya bakal bagus. Kalau soal metode rehab yang diberikan, mungkin metode rehab saat ini di Indonesia hanya tentang therapeutic community. Artinya yaitu terapi yang diberikan kepada kita namun melalui komunitas itu sendiri. Nah, yang ngerubah bukan BNN-nya, yang ngerubah kita pada saat rehab adalah komunitas kita sendiri. Maksudnya teman-teman kita yang sesama rehab, itulah yang membantu kita buat menuju pemulihan. Dan ini yang paling penting Sobat BNN tahu, biaya. Tidak ada biaya Rp1 pun yang akan dipungut kepada Sobat BNN semua. Jadi jangan takut Sobat-sobat BNN. Bagi Sobat BNN yang ingin rehab, bagi Sobat BNN yang pengen mencari jalan keluar untuk pulih dan memutuskan diri untuk rehabilitasi, jangan takut. Percaya deh, BNN semua rehabilitasi milik BNN gratis, free, tidak dipungut biaya. Oke Sobat BNN, kita masuk ke pertanyaan kedua dari Sudarsono 475. Kira-kira dulu bodinya sama sekarang beda nggak? Body, saya kebetulan keturunan yang kurus-kurus. Papa saya kurus, kakek saya kurus. Jadi kalau body sih sebelum make sama sekarang ya beda-beda tipis lah, tapi pasti ada perubahan. Yang pasti dari wajah lebih bersinar, lebih berisi lah pastinya. Berikutnya pertanyaan dari Dila Firsti. Ada 3 pertanyaan tapi hampir sama sih pertanyaannya. Cuman nih yang seru nih, pertanyaan ketiga. Kapan nikahnya Bang? Nah, nikah alhamdulillah baru aja nikah. Nah, Sobat BNN perlu tahu, setiap Sobat BNN jalanin pemulihan, pasti Sobat BNN pasti nanti dapat hadiah pemulihan. Alhamdulillah, saya dapat hadiah pemulihan, dapat istri yang baik, cantik, pengertian. Dan yang pasti dia bisa terima saya apa adanya dengan masa lalu saya 17 tahun sebagai pecandu, dan dia bisa dampingin saya sampai sekarang. Pertanyaan berikutnya ini dari Zlatan underscore SR 17 tahun. Wow, bagaimana ceritanya bisa nyangkut di sana Bang? Katanya gitu. Kalau kenapa bisa nyangkut sih, banyak orang yang nyalahin lingkungan, banyak orang yang nyalahin teman, banyak orang yang nyalahin karena tekanan dari keluarga. Sebenarnya semua pecandu sama. Faktor yang membuat mereka untuk masuk ke dunia narkoba adalah pilihan hidup mereka sendiri. Tapi yang perlu teman-teman tahu, ada pemicu di balik itu. Kalau saya sih dulu memang faktor lingkungan yang memicu saya untuk menggunakan narkoba itu adalah lingkungan. Karena apa? Teman-teman dan bahkan mungkin salah satu keluarga saya waktu itu memang sebagai seorang pecandu juga. Terus pertama kali saya menggunakan narkoba itu di tahun 2002, tapi alkohol di tahun 99. Waktu itu kira-kira umur saya kalau tahun 99 sekitar 12 tahunan. Nah, 12 tahun saya sudah menggunakan alkohol. 2002 sekitar usia 15 tahun saya sudah menggunakan ganja. 2005 saya sudah menggunakan sabu sampai di tahun 2019. Jadi ya lebih kurang 17 tahun lah. Untuk pertanyaan berikutnya dari Desrianti.Safitri.
Pernah ada nggak kalimat atau iklan tentang narkoba yang memberikan rasa takut atau setidaknya mikir-mikir lah sebelum makin narkoba lagi bang? Kalau ada seperti apa gambarannya? Saya dulu pernah baca kalimat seperti ini, jauhi narkoba. Saya pernah baca kalimat itu, narkoba, kira-kira seperti ini kalimat pertamanya, narkoba merusak masa depanmu, jauhi narkoba. Tapi pada saat saya waktu itu membaca itu, ada sih rasa takut, tapi pada saat itu kan otak saya lagi kacau. Jadi waktu itu saya sempat ngomong seperti ini, jauhi narkoba, dekati bandarnya. Padahal itu sebenarnya salah. Ternyata memang narkoba itu harus dijauhi. Gak ada alasan buat sobat-sobat BNN untuk mendekati narkoba. Karena apa? Setiap kalian mencicipi narkoba, pada saat kalian mulai mencicipi narkoba, pada saat itulah kalian mulai menghancurkan masa depan kalian. Nah, mungkin kira-kira itu tuh beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab untuk kali ini. Mungkin di konten berikutnya kita akan timbulkan lagi Q&A yang baru, atau sobat-sobat BNN yang pengen bertanya kepada saya lebih dalam lagi, nanti kita timbulin lagi deh. Tunggu aja konten-konten berikutnya dari saya. Oke, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hidup 100%.